Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaitan dengan berita ini. Saya mau menginfokan kemarin itu hari Senin, 3 orang polisi, 1 orang polwan datang ke rumah, ya kan. Saya bingung nih, ternyata memang dari tempat dia dinas, tempat si laki-laki ini dinas. Mereka datang mengantarkan surat undangan persidangan, isinya sidang cerai yang diajukan oleh si laki-laki ini. Ternyata sidang cerai mau digelar karena si laki-laki ini udah buat resepsi pernikahan. Sementara kami belum cerai. Di situ belum ada sidang perceraian, tapi dia udah buat resepsi pernikahan bulan 6 kemarin. Apalagi sampai punya buku nikah. Nah, yang saya bingungkan, kenapa tempat dinas dia itu meng-ACC, maksud saya bukan meng-ACC apa ya, memang belum ada jadwal persidangannya, cuman kenapa permintaan dia digubris gitu. Karena selama 5 tahun berjalan, 5 tahun saya dan anak-anak saya ditelantarkan, bahkan gaji, remon semuanya dialihkan ke dia. Anak saya dapat apa? Dapat sumbangan dari dia. Sumbangannya berapa? 500.000, 300.000. Salah deh, 300 juta, 500 juta biar keren kedengarannya. Uang segitu bisa apa, ya kan? Anak saya bersekolah dua-duanya. Cuma saya bingung aja. Setelah saya dapat undangan itu, saya kan belum tahu tuh isi undangannya gimana. Ternyata waktu mereka udah pulang, saya cek nih surat undangannya, saya periksa isinya yang diajukan oleh si laki-laki ini. Saya marah dong, saya telepon mereka kembali. Saya marah-marah. Sementara selama ini apapun laporan saya, proses tindak lanjutnya belum ada. Kenapa tiba-tiba si laki-laki ini minta perceraian, mau kalian proses? Saya bilang, oh iya bu, kami nggak tahu isinya, katanya kayak gitu. Ya udah, besoknya lagi hari Selasanya mereka datang lagi, 4 orang tadi. Datang lagi ngantarkan surat penundaan sidang cerai. Yang saya tanya, apa sebegitu berpengaruhkah dia sampai omongan dia langsung diproses? Apa karena sama-sama berseragam dinas? Hebat sekali dia. Seakan-akan hukum itu nggak berpengaruh sama dia. Terlalu kebal dia terhadap hukum. Dia hanya hanya bintara biasa, tapi power dia luar biasa, bisa menutupi tingkah lakunya, bisa melindungi diri dia. Dia mentelantaran kami, terus kami nggak bisa ngapa-ngapain. Kami dikasih uang sesuka hati dia, terus kami cuma diam. Dia nggak pernah jumpain anak-anak saya, terus saya cuma bisa diam. Dia hamil istri orang, saya udah capek cari keadilan. Dia tinggal satu atap sama wanita itu juga. Terus keadilan di mana? Nah, sekarang dia mengadakan resepsi pernikahan, memakai pakaian dinas, sementara saya masih terdaftar sebagai istrinya, apalagi sidang cerai ditunda. Tambah lagi dia bisa punya buku nikah. Buku nikah sama saya masih ada. Kan hebat. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa dia selalu dipertahankan dalam kedinasannya? Apa memang apa memang harus seperti ini? Kode etik itu memang gak ada sebenarnya. Kode etik kepolisian yang saya tahu sebagai masyarakat biasa, orang awam. Karena saya taunya enaklah kata orang punya suami polisi, kalau suaminya nanti bertingkah tinggal laporkan dipecat. Itu kata apa? Kata-kata orang umum, orang-orang awam seperti kami. Tapi yang saya jalani setelah saya tertimpa musibah ini nggak seperti ekspektasi itu. Semuanya nggak sesuai. Bahkan perjanjian apapun di atas materai tidak terrealisasi dan dia tetap aman. Terus harus gimana? Harus spiral-spiralnya baru ditangani. Ini udah nggak wajar. Dia pakai pakaian dinas, dia punya buku nikah. Dia telantarkan anak saya. Dia hamili istri orang, udah terlalu banyak. Jadi kenapa? Bahkan dia yang lapor dikit aja tentang akun TikTok saya harus digubris gitu. Kenapa harus omongan dia ini selalu mau diproses, sementara saya
yang udah menjadi korban bertahun-tahun, yang cari makan, nafkahi kedua anak saya. Kadang saya capek sebenarnya, cuman saya juga harus berjuang karena anak saya itu adalah tanggung jawab saya. Kalau saya lepas tangan begitu aja, di mana pertanggungjawaban saya sebagai orang tuanya? Saya cuma mohon ada uluran tangan yang bisa ngebantu anak-anak saya, bantuin saya untuk tegakkan keadilan, memproses ini secara adil, untuk melepas dia dari ikatan dinasnya, melepas pakaian dinasnya sesuai kode etik yang berlaku, sesuai perjanjian yang pernah ditandatanganinya. Mohon bantu viralkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.